سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وانصرنا على القوم الكافرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وسدد لساني بجاه النبي والآل وصحبه. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. أما بعد، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat dari Allah, terutama nikmat iman, Islam, taufik, hidayah, sehat, afiat. Nikmat kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala duduk bersama-sama di rumah Allah, di Masjid Nadhirul Iman, menunaikan kewajiban kita kepada Allah, salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan niat i'tikaf kita di dalam duduk majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat ini mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, menjadi asbab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah, umur kita dipanjangkan oleh Allah, dan insyaallah ditutup dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringan dengan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan berkat salawat dan salam yang selalu kita sampaikan kepada beliau, insyaallah kita semua kelak di hari kiamat akan mendapatkan syafaat pertolongan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah Masjid Nadhirul Iman yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kembali bersama-sama kita melanjutkan pengajian kita di dalam pembacaan kitab Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas sebagian daripada peristiwa perang yang disebut dengan Perang Mu'tah, yaitu pasukan umat Islam melawan pasukan Romawi Bizantium yang ada di negeri Syam. Sama-sama kita ketahui Bapak Ibu bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih 3 orang untuk menjadi pemimpin perang. Yang pertama yaitu Zaid bin Harisah, kemudian Ja'far, kemudian Abdullah bin Ruwahah. Semuanya gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mati syahid. Kemudian para sahabat pun mulai kebingungan siapa yang memimpin pasukan, siapa yang memegang bendera. Lalu para sahabat pun bersepakat untuk yang memegang bendera adalah salah seorang sahabat yang bernama Thabit bin Aqram. Beliau ini salah satu wa kana min ahli Badrin. Beliau ini salah satu daripada pensiunan atau alumni perang Badar. Mereka itu Bapak Ibu alumni perang Badar itu memiliki maziyah, keistimewaan, kekhususan yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain. Bahkan mereka itu selalu diutamakan kalau memang mereka itu alumni ataupun pernah ikut daripada perang Badar, diutamakan. Maka di sini sahabat yang bernama Thabit bin Aqram, beliau dipilih untuk memegang bendera dan memimpin pasukan. Maka
sahabat Thabit bin Akram ini mengatakan, ya ma'syaral muslimin istalihu ala rajulin minkum, wahai ma'syaral muslim, pilihlah orang selainku. Qalu anta, qala ma ana bifa'ilin, tidak galak kami nak milih engkau wahai Thabit, engkau adalah termasuk sahabat yang menghadiri perang Badar. Maka beliau menjawab lagi, jangan aku ini kurang pas, kurang bisa di dalam memimpin pasukan. Fastalihu ala Khalid bin al-Walid. Maka beliau pun mengatakan, lebih baik kalian memilih dan menjadikan pemimpin yaitu sahabat Khalid bin Walid. Ada yang mengatakan, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Sabit ini sembari beliau dipilih dan ditunjuk, beliau pun langsung membawa bendera ke hadapan sahabat Khalid bin Walid, lalu mengatakan kepada Khalid, qala anta ahaqqu minni, wahai Khalid, engkau lebih berhak untuk memimpin pasukan daripadaku. Maka Khalid pun mengatakan, wahai Thabit, engkau adalah sahabat yang menghadiri perang Badar. Maka dari kejauhan Sabit pun memanggil seluruh sahabat, seluruh manusia, dan mereka pun berkumpul dan mereka sepakat untuk menjadikan Khalid bin Walid sebagai pemimpin. Nah, ini sudah digambarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kota Madinah, Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan berita kewafatan para sahabatnya. Na'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi berbela sungkawa atas wafatnya sahabat-sahabat, gugurnya sahabat-sahabat. Rasulullah mengatakan, mata Zaidun, Zaid bin Harithah sudah wafat, meninggal, gugur di medan perang. Maka yang mengambil bendera pun Ja'far. Ja'far pun gugur di medan perang, maka diambil oleh Abdullah bin Ruwaha. Semuanya gugur. Terakhir Rasulullah mengatakan, thumma wa kanat aina Rasulullah tadrifan, sembari Rasulullah mengatakan sahabat-sahabat yang gugur itu, Bapak Ibu, beliau meneteskan air mata. Thumma qala hatta akhadha raya, sampai sehingga yang mengambil bendera adalah saifun min suyufillah, salah satu daripada pedangnya Allah, hatta fatahallahu alaihim, sehingga mereka mendapatkan kemenangan. Itu Rasulullah ngomong ketika beliau di kota Madinah, sedangkan sahabat-sahabat di negeri Syam lagi berperang. Jadi seakan-akan peristiwa perang tersebut, Bapak Ibu, itu digambarkan oleh Allah di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau tahu dari kejauhan apa yang terjadi dan apa yang menimpa para sahabat-sahabatnya. Jadi Rasulullah ngomong, sampai yang mengambil bendera dan yang memimpin pasukan adalah saifun min suyufillah, pedangnya Allah. Dari sini kita ketahui, Bapak Ibu, yang menjuluki Khalid bin Walid saifun min suyufillah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menjuluki Khalid itu pedangnya Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, gagah bukan main. Sayyidina Khalid bin Walid dapat julukan pedangnya Allah. Itu gagah luar biasa, Bapak Ibu. Dan itu bukan suatu kesombongan bagi beliau. Bahkan Sayyidina Khalid bin Walid semenjak mendapatkan gelar pedangnya Allah Subhanahu wa taala, beliau lebih-lebih lagi untuk ikhlas senantiasa berperang di medan tempur karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pujian. Kita kan kadang kalau dipuji sedikit ngelambung, Bapak Ibu. Apalagi yang muji itu wong istimewa. Misalnya yang muji itu wong hebat lah, wong istimewa, yang muji kita ini wong yang terpandang. Wah, si fulan itu Masya Allah. Apalagi dipujinya itu depan umum. Nah, itu luar biasa, Bapak Ibu. Pasti sifat manusiawi kita ini bakal meningkat, bakal naik, bakal melambung. Kita bakal ngerasa, oh, aku nih boleh lah.
disebut namaku. Misalkan baik, pasti ada itu Bapak Ibu. Nah itu cara kita ngatasinya, kita hinakan diri kita lagi. Kita hinakan diri kita lagi, kita kerdilkan diri kita lagi biar dia tidak semakin melambung. Pun seandainya kalau kita dipuji, biarlah. Misalnya kita dipuji, nama kita disebut, pangkat kita, jabatan kita disebut di depan wong banyak, misalnya di depan wong banyak, wong tadi tahu jadi sama kita. Nah itu ketika nafsu kita ngelambung, ngerasa sombong, ngerasa naik dia, ngerasa lebih istimewa, itu kita harus kerdilkan lagi, kita jatuhkan lagi dia Bapak Ibu. Itu caranya agar kita tidak semakin sombong dan kita tidak semakin ngerasa bahwasannya kita ini wong yang istimewa, berbangga-bangga dengan apa yang kita miliki. Itu caranya. Pun kalau kita galak. Tapi kalau kita tidak galak menghinakan diri kita, merendahkan diri kita, maka semakin lama kita mendapatkan pujian, maka semakin sombong kita punya hati Bapak Ibu. Kalau sudah sombong susah. Susah kita untuk menasehati diri dewe. Terkadang kita ngerasa kita salah, tapi ya kita benar aja itu gara-gara sombong tadi. Jadi di sini yang menjuluki Khalid bin Walid Saifullah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pedangnya Allah, Saifullahil Maslul, pedangnya Allah yang selalu terhunus. Bahkan sahabat itu selalu membuat cerita, tidaklah perang kalau itu dihadiri oleh Khalid bin Walid kecuali Allah pasti berikan kemenangan. Ay, sombong bukan main, pastikan kalau wong-wong biasa kan. Kalau Khalid datang itu pasti menang, kita aman. Nah, itu kan perasaannya pasti luar biasa Bapak Ibu. Sayyidina Khalid bin Walid itu pasti beliau itu merasakan kebimbangan. Macam mana ini? Dipuji terus, diangkat terus. Nah itu para orang-orang terdahulu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang mulia, orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Itu pasti mereka akan selalu menghinakan diri mereka di hadapan manusia untuk mengucilkan dan mengkerdilkan pujian-pujian daripada manusia. Seperti itu yang dilakukan oleh orang-orang soleh terdahulu. Bukannya semakin dipuji semakin melambung, bukan, tapi semakin dipuji semakin tunduk ke bawah agar tidak merasa sombong, tidak merasa angkuh, tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Tapi fakta sejarahnya Bapak Ibu, Khalid bin Walid walaupun beliau dijuluki pedangnya Allah, beliau wafat meninggalnya bukan dalam keadaan berperang, tapi beliau wafatnya dalam keadaan sakit, meninggal di pucuk kasur. Sayyidina Khalid bin Walid. Para ulama menjelaskan, sering kita sampaikan ini. Ngapa demikian? Agar orang-orang tidak beranggapan bahwasannya pedangnya Allah itu sudah patah, terpatahkan gara-gara gugur di medan perang. Sejatinya agar gelar tersebut terus bersemi Bapak Ibu untuk nama Khalid, maka Khalid bin Walid pun tidak gugur di medan perang, tapi beliau meninggalnya di rumah karena sakit di pucuk kasur. Jadi gelar pedangnya Allah itu masih kita sematkan sampai detik ini. Seandainya kalau Khalid bin Walid gugur di medan perang dan pedangnya patah, mungkin tidak ada lagi julukan Saifun min Suyufillah, pedangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wajar-wajar baik kalau kita meninggal wafat di pucuk kasur, walaupun aktivitas kita di luar sana macam-macam. Jadi tidak jadi masalah. Kita tidak tahu kapan kita meninggal, di mana kita meninggal. Wala tadri nafsum madza taksibu ghada, wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak tahu. Khalid juga tidak tahu beliau bakal wafat di mana. Tapi ketentuan Allah, Khalid bin Walid wafatnya beliau di atas kasur dalam keadaan sakit. Itu ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah acak milih kita Bapak Ibu. Kalau kita baca milih meninggal di mana, mungkin kita pengen meninggal di Mekah, kita pengen meninggal di Madinah. Berdoa boleh, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta diwafatkan di tempat-tempat yang baik. Cuma nak milih ini yang itu tidak baca, bukan hak kita, itu Allah yang nentukan. Kita minta kepada Allah meninggal dalam keadaan baik,
wafat dalam keadaan baik di tempat yang baik. Itu yang kita inginkan, husnul khatimah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Khalid bin Walid itu beliau menerima kepemimpinan yang diserahkan kepadanya. Tapi yang perlu kita garis bawahi di sini Bapak Ibu, kita tengok akhlak mereka berdua ini. Akhlaknya sahabat yang bernama Thabit sama akhlak Sayyidina Khalid ibn al-Walid. Sahabat yang bernama Thabit bin Arqam ini Bapak Ibu tidak mengambil kepemimpinan karena beliau ngerasa tidak layak. Beliau tidak mengambil kepemimpinan walaupun dalam hatinya itu pengen bukan main untuk memimpin pasukan. Karena kalau ada sahabat yang sudah memimpin pasukan Bapak Ibu akan mendapatkan keistimewaan khusus di hadapan sahabat-sahabat yang lain. Istilahnya dimuliakanlah, terpandang bahasa kita ini. Nah, Thabit ini Bapak Ibu, beliau pernah ikut perang Badar. Walaupun secara posisi Thabit ini layak untuk memimpin pasukan, tapi beliau mengatakan, anta a'rafu minni bil qital. Wahai Khalid, engkau lebih paham dariku tentang perperangan. Walaupun aku sejatinya ini lebih layak, tapi engkau lebih pantas daripada aku. Nah, ini cara mereka Bapak Ibu, akhlak para sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ngerasa diri ini tidak pantas memimpin suatu pasukan, ketika diri kita tidak pantas untuk memimpin suatu kelompok atau menduduki suatu jabatan, maka tidak usah kita ambil Bapak Ibu, walaupun diri kita tuh pengen bukan main, kalau memang ngerasa tidak pantas. Nah, begitu juga Khalid, ketika beliau melihat Thabit dipilih, Khalid langsung memuji Thabit. Wahai Thabit, engkau adalah sahabat yang pernah ikut perang Badar, engkau lebih mulia, engkau lebih layak. Nah, ini akhlak yang pengen kita pelajari Bapak Ibu daripada peristiwa yang terjadi di antara Sayyidina Khalid bin Walid dan Thabit. Jadi sesiapapun di antara kita yang menginginkan suatu posisi kedudukan jabatan, walaupun diri ini pengen bukan main duduk di dalam posisi tersebut, tapi jikalau kita ngerasa diri kita tidak mampu, tidak layak, dan ada orang lain yang lebih berhak, maka serahkanlah Bapak Ibu. Serahkan kepemimpinan tersebut, serahkan kedudukan tersebut, walaupun diri kita pengen bukan main. Itu yang bisa kita ambil daripada akhlak mereka berdua. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setelah Khalid bin Walid memimpin pasukan perang, beliau merubah strategi. Beliau merubah strategi daripada strategi yang pertama. Jadi awalnya pasukannya bergabung, itu Khalid merubah strategi, pasukannya dibagi-bagi. Ada yang ditaruh di sebelah kanan, ada yang taruh di sebelah kiri, ada yang taruh di sebelah depan kanan, depan kiri, ada yang di belakang. Pokoknya strateginya dirubah oleh Khalid bin Walid. Orang-orang Romawi melihat itu, mereka mengira bahwasannya pasukan umat Islam ada bantuan yang datang, karena seakan-akan pasukannya kelihatan banyak. Itu strategi yang dibentuk oleh Khalid bin Walid, sehingga orang-orang Romawi yang jumlahnya itu hampir 200.000 Bapak Ibu tidak berani nyerbu kepada pertahanan umat Islam. Mereka takut, wah ini umat Islam ini sudah datang bantuannya. Kemarin itu sedikit mereka, cuma 30.000. Ini caknya bertambah banyak karena posisi sudah dirubah oleh Sayyidina Khalid bin Walid. Maka mereka pun terpaksa mau tidak mau maju Bapak Ibu. Nah, ketika mereka maju itu baru Sayyidina Khalid bin Walid menyerbu mereka dengan taktik perangnya, dengan dengan pasukan-pasukan intinya, sehingga atas izin Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu, mereka pun berhasil dipukul mundur. Pasukan yang banyak itu Bapak Ibu, hampir 200.000 orang itu dipukul mundur dengan jumlah pasukan yang tidak seberapa. Mungkin 1 dibanding 50 wong. Kita sikok wong melawan 50 orang, cak itu nah.
itu berhasil dipukul mundur dengan strategi yang dilakukan, yang dipikirkan oleh Khalid ibn al-Walid. Nah, ketika sudah berhasil memukul mundur orang-orang Romawi dan jumlah mereka pun banyak yang tewas, Sayyidina Khalid bin Walid, Bapak Ibu, tidak mengejar mereka, tapi Khalid bin Walid memilihlah untuk bertahan, kemudian menyelesaikan perperangan, sehingga mereka itu orang-orang Romawi pun mundur dan mereka pulang. Mereka tidak nyerang lagi. Khalid bin Walid pun bertahan dengan posisi itu, kemudian mereka pun kembali ke kota Madinah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sekelas Sayyidina Khalid bin Walid yang sudah berhasil menekan pasukan Romawi sehingga mereka tidak menyerbu umat Islam karena strategi yang beliau bentuk. Ketika sampai ke kota Madinah, Bapak Ibu, bagaimana sambutan wong-wong kota Madinah? Orang-orang Madinah menyambut Sayyidina Khalid bin Walid dengan perkataan, ya furrar, wahai orang-orang yang kabur, wahai orang-orang yang lari, wahai orang-orang yang tidak berhasil memenangkan perperangan. Maka langsung dibantah oleh Nabi Muhammad SAW, laisu bil furrar walakinnal qurrar. Mereka bukan orang-orang yang kabur, tapi mereka orang-orang yang bakal kembali berperang melawan pasukan-pasukan Romawi. Dan dari sini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sehebat apapun pencapaian kita, setinggi apapun kesuksesan yang pernah kita gapai, Bapak Ibu, pasti ada bewong yang tidak senang, pasti ada be. Dimanapun tempat, kapanpun, di zaman apapun, itu terjadi daripada zaman Nabi Muhammad SAW. Kesuksesan yang kita gapai, keberhasilan yang sudah kita ambil, apapun di dalam kehidupan kita nih Bapak Ibu, pasti ada bae yang tidak senang, pasti ada bae yang mencaci, pasti ada bae yang mencela, pasti ada bae yang iri dengki. Jadi camano, jangan terlalu mengumbar keberhasilan kita Bapak Ibu, cukup senyap. Kalau memang kita berhasil, yo diam-diam, jangan terlalu diumbarkan. Ya Khalid bin Walid yo mau tidak mau, karena peristiwa itu sudah terkenal, sudah disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang tidak tahu. Ketika mereka pulang langsung dikatai ya furrar, wahai orang-orang yang kabur. Jadi kita menyikapinya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, jikalau kita mendapatkan keberhasilan, keberuntungan, kita pokoknya mendapatkan kelebihan di dalam kehidupan kita, jangan terlalu disebarluaskan. Ini dikit-dikit berhasil posting di media sosial, alhamdulillah dapat loka besar. Nah, pertama Bapak Ibu, kalau kita terlalu mempublikasikan keberhasilan kita, kesuksesan kita di depan wong banyak, itu bakal memicu mato-mato yang iri dan dengki. Wong bakal hasud itu Bapak Ibu, dia nengok kita dapat nikmat, mereka tak bakal ridha. Mereka langsung mencela, mencaci dan mengejek. Pertama itu. Kemudian ketika mereka sudah mencela, ada iri dan dengki Bapak Ibu, itu bisa jadi dari hati-hati mereka yang iri itu bisa kena kepada kita penyakit yang namanya ain. Nah, itu hati-hati Bapak Ibu. Itu nyato, ain itu nyato, al-ainu haqqun, kata Nabi Muhammad. Penyakit ain itu nyata adanya. Ketika kita mempubliskan keberhasilan kita, kesuksesan kita, apa yang kita miliki, ada orang yang tidak senang, hatinya penuh dengan kebencian, kedengkian, dia memandang kepada apa yang kita miliki tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu bisa mengambil kenikmatan, mencabut kenikmatan yang ada sama kita Bapak Ibu. Anak kita belaga misalnya, anak yang cantik, sering dibawa jalan-jalan, oh cantik nih anak-anak kau nih. Siapa bapaknya? Bapaknya aku, siapa lagi? Tidak ada orang lain. Misalnya, woi mamanya mana mamanya? Dipuji-puji Bapak Ibu. Tapi ketika dia memuji itu tidak menyematkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak nyebut, tidak pakai, oi masya Allah belagak ni anak-anak kau ni. Nah, tidak cak itu. Dia muji baik.
Nah biasanya yang cair-cair ini Bapak Ibu bisa menimbulkan dan mendatangkan penyakit yang namanya ain. Ini nyata Bapak Ibu. Kalau belagak jadi buruk, kalau sehat jadi sakit, kalau dia kaya jadi miskin, kalau dia punya mobil bagus kaki ujung-ujungnya bersepeda. Itu karena kena penyakit ain. Makanya kita timpalkan langsung. Kalau ada orang yang memuji apa yang kita punya, keberhasilan kita, kesuksesan kita, woi hebat nih engkau nih, alhamdulillah, masya Allah. Ya itu kita timpalkan Bapak Ibu. Jadi untuk kelas-kelas para sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka mau tidak mau keberhasilan itu sudah populer, sudah tahu galau. Makanya di dalam setiap keberhasilan kita pasti ada bae wong yang ndak senang. Sekelas Sayyidina Khalid bin Walid, beliau sudah berhasil, sudah mengurangi jumlah pasukan yang sekiranya bakal gugur di medan perang, sudah memimpin pasukan dengan teknik yang luar biasa, tetap baik mendapatkan pujian dari orang lain dan cacian daripada yang lainnya. Tetap baik Bapak Ibu. Itu sudah manusiawinya seperti itu. Jadi tergantung kita bagaimana menyikapi keberhasilan, kesuksesan yang kita dapatkan. Ketika mereka sampai ke kota Madinah, mereka mendapatkan pujian dan mereka juga mendapatkan cacian daripada sebagiannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita perhatikan perang ini Bapak Ibu, perang Mu'tah ini dengan jumlah yang sedikit tidak masuk di akal. Seakan-akan jumlah pasukan Romawi itu kurang lebih min mi'ati alfin, 200.000 orang. Sedangkan jumlah umat Islam kurang lebih 3.000 orang. Kalau kita posisikan, ibarat umat Islam ini ibarat apa namanya air yang kecil dan pasukan Romawi itu laut yang besar. Kalau kita perumpamakan Bapak Ibu, agak sedikit tidak masuk di akal. Perang itu terjadi itu agak sedikit tidak masuk di akal. Ibarat kalau kita hitung jumlahnya Bapak Ibu, 1 lawan 50 orang. Kalau kita dikeroyok 50, kira-kira maju apa mundur? Mundur lah. Jangankan keroyok 50, keroyok 3 lagi pelari gitu. Apalagi 50 misalnya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, perperangan ini tidak ada Nabi Muhammad SAW di dalamnya. Tidak kata Nabi. Kalau ada Nabi mungkin bisa jadi mereka tambah semangat. Ini Nabi tidak kata. Nabi di kota Madinah. Nabi cuma menyemangati mereka dari kejauhan dan mendoakan mereka. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dengan bergugurannya pemimpin pasukan, mulai daripada Zaid bin Harisah gugur meninggal, kemudian dipimpin Ja'far meninggal, bahkan terpotong-potong Bapak Ibu. Kemudian dipimpin oleh Abdullah bin Rawaha, gugur pula. Tapi pasukan ini masih ada, tidak bubar, tidak gugur, tidak berlari Bapak Ibu. Apa yang membuat mereka itu sangat luar biasa berani menghadapi pasukan yang amat sangat besar itu Bapak Ibu? Satu jawabannya, keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Abdullah bin Rawaha beliau mengatakan, inna la nuqatilu bi'adadin wala quwwa. Kita ini tidak berperang dengan jumlah. Kita ini tidak berperang dengan kekuatan, tapi kita berperang untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berperang untuk keimanan. Jadi Bapak Ibu, keimanan kita kepada Allah semakin kuat, semakin hebat, sesuatu yang mustahil pun bisa kita selesaikan Bapak Ibu. Kalau memang iman kita kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang mustahil mungkin dari sudut pandang manusia, kalau memang kita betul-betul beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, tidak ada yang mustahil, segala sesuatu kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, banyak hikmah yang bisa kita ambil daripada perang-perang Mu'tah tadi. Mudah-mudahan bisa kita ambil manfaat, bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pentingnya keimanan yang kuat, keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cara menyikapi pujian-pujian, sanjungan-sanjungan daripada orang lain. Dan jangan pernah kita sering-sering mempubliskan keberhasilan kita,
mengumumkan keberuntungan kita di hadapan orang lain, karena itu bisa memicu orang-orang yang iri dengki kepada kita semua. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah Bapak Ibu, kita lanjut lagi pertemuan berikutnya tentang Fathu Makkah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.